Saya jadi buruh 23 tahun. Di Konimek kan 23 tahun saya. Dan pengetahuan saya bisa ngelas itu ya di Konimek. Ya lebih baik dikatakan banteng celeng daripada banteng celengan. Ya kalau pengen dapat anugerah ganjaran ya Ganjar Pranowo gitu. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo tetap terbuka melayani warga yang datang ke rumahnya di tepi sungai Bengawan Solo. Mereka curhat dari soal pendidikan, ekonomi, atau hal lainnya. Pria berkumis tebal kelahiran 13 Februari 1960 ini menjabat wali kota Solo sejak tahun 2012 sampai 2021. Beruntung kesempatan mengobrol dengan FX Rudi di saat dia telah menjadi rakyat biasa, jadi tidak pakai protokoler. Saya bersama tim Kandang Ayam Rawamangun menemui Wakil Joko Widodo ketika menjadi wali kota Solo ini pada hari Rabu 20 Oktober 2021 di Taman Sunan Jogokali, Pucang Arum. Taman ini terletak di tepi sungai Bengawan Solo yang dipagari batu-batu terikat kawat bronjong sepanjang 1 km. FX Rudi merawatnya dan menjadikan taman ini sebagai sarana kegiatan sosial masyarakat. Oh, kalau itu sebelum jadi wali kota malah saya sudah berpikir bahwa yang namanya derajat pangkat itu hanya sambilan, hartanya titipan, nyawa itu hanya pinjaman atau gaduan. Itu yang menjadi komitmen saya. Jadi saya menjadi wakil sampai wali kota harus punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen. Prinsip untuk berjuang meraih sebuah kekuasaan, atas untuk sikapnya melayani, komitmennya mensejahterakan rakyat. Setelah selesai dari wali kota, saya juga tidak pernah merasa malu jadi tukang las, menata pinggir Bengawan Solo. Ini inisiatif sendiri untuk kepentingan masyarakat banyak, dan saya tidak mengambil untung apapun. Dan ini biaya sendiri, dan bagian besar barang bekas gitu aja yang kita tata di sini. Dan sekarang ini untuk menjadi tempat ya bukan wisata ya, untuk destinasi lah. Ya menjadi tempat tujuan lah, tujuan untuk masyarakat. Ini tadi habis selesai teman-teman reuni SD mana enggak tahu, SD Sumber atau mana, baru selesai. Dan setiap Sabtu, Jumat Sabtu ini sementara baru kita coba untuk live musik. Kegiatan sehari-hari ya antar sekolah cucu, jemput, ngajari teman-teman kelas biar bisa mencari nafkah sendiri, sehingga hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu saja. Sebetulnya saya hanya mengambil makna daripada ngelas itu sendiri aja. Sebenarnya saya hanya kepingin menyatukan dua benda yang keras ini menjadi satu. Indonesia ini kan harus disatukan lah. Jadi jangan sampai ada yang semua keras-keras, kalau jadi satu kan jadi lunak. Jadi kalau saya mengambil ilmu, dulu kalau saya ilmu aljabar ukur itu aja, aljabar plus kali min itu mesti min. Namun kalau plus kali plus pasti plus, min kali min pasti plus. Nah ini yang kita ambil untuk ngelas adalah sebuah tujuan utama, adalah menyatukan dua benda yang keras jadi dua, ini kita satukan supaya jadi satu untuk membangun Solo, membangun Indonesia lah tentunya seperti itu. Ya, yang tadinya laden tukang batu bisa ngelas, membuat pagar, membuat pintu, halaman, itu ya kita tidak pernah menghitung. Siapa yang mau belajar, kita belikan mesin dan alatnya untuk ngelas. Saya jadi buruh 23 tahun. Di Konimek kan 23 tahun saya. Dan pengetahuan saya bisa ngelas itu ya di Konimek. Karena dulu tidak ada yang bisa ngelas. Saya ditawari oleh Pak Jun yang waktu itu
manajernya namanya Pak Karolus untuk ditanya, bisa ngelas enggak? Bisa, ya belajar seminggu ya matanya jeles dulu. Kalau tidur berebes milih dan seperti kena pasir, namun setelah seminggu bisa ngelas dan seterusnya sampai sekarang saya bisa ngelas. Oh ya, kalau saya mana sih pekerjaan yang orang tidak bisa? Nah, belajar dulu. Kalau mau menjadi bisa ya harus belajar dulu. Belajar seminggu saya. Mesin bubut juga sama. Bisa bubut, bisa belajar 1 minggu buka manual booknya aja. Bisa semua ngelas. Bubut, miling. Nah, kerap itu sudah di Konimax semua ilmu saya yang saya dapatkan. Loh lah, saya kan tahun 2000, kalau dari PDI saya 77 saya menjadi PDI Segi 5 kok. 82 saya sudah menjadi pengurus di tingkat kelurahan. Terus lantas 87 saya menjadi sekretaris Komcat, 92 saya menjadi sekretaris Komcat, 96 saya jadi ketua PAC, 2000 saya jadi ketua DPC sampai sekarang. Jadi saya belum pernah menjadi anggota partai lain, kecuali PDI Segi 5 sampai dengan PDI Perjuangan saya tidak pernah berpindah kemana-mana. Cuma dari perjuangan ya, waktu PDI lama? Lah ya perjuangan semua. Dari teman PDI lama kalau kita rapat ditungguin Babinsa, Babin Kamtipmas. Itu biasa kalau rapat masih Segi 5 itu orang hanya 8, 10, 15, namun tujuan utamanya bagaimana untuk bisa menunjukkan bahwa PDI masih ada. Nah, kebetulan PDI digempur oleh Orde Baru, reformasi PDI menjadi PDI Perjuangan. Tetapi ya kembali lagi, ketika PDI ini ibaratnya orang berdiri aja susah, begitu diberi kemenangan berlari tidak mau berhenti, ya, akhirnya banyak yang terjerat korupsi. Nah, ini yang mesti harus jadi pengalaman hidup dan pengalaman berorganisasi. Jadi perjuangan itu adalah sesuatu yang harus kita capai untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri. Saya enggak lah, saya derajat pangkat usampiran kalau Tuhan belum memberikan jabatan itu ya enggak akan dapat lah. Akan dapat, mau istilahnya mau mencalonkan berulang kali, kalau Tuhan tidak menghendaki ya enggak dapat. Ya, ajaran Bung Karno itu yang selalu saya gunakan. Satunya kata, satunya perbuatan. Jadi satu kata perjuangan, perbuatannya adalah mensejahterakan rakyat. Jadi berjuang untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri. Dan sampai hari ini rumah saya juga di pinggir Bengawan Solo, saya tidak punya rumah yang lain. Karena itu yang saya lakukan ketika saya membaca buku-bukunya Bung Karno. Cukup satu aja yang dipegang oleh Bung Karno saya, yang saya pakai. Satu kata, satu perbuatan. Ketika sudah berkata berjuang, ya kata yang ada adalah mensejahterakan rakyatnya. Saya tetap komitmen saya ingin terus berjuang kok. Berjuang tidak harus menikmati hasil. Nah, saya menggunakan sampai hari ini, saya ini sebagai filosofi yang saya gunakan adalah sebagai akar saja. Akar itu tugasnya mencari air, menembus tanah yang keras, bahkan berbatuan hanya demi sebatang pohon. Ketika pohon tumbuh ranting, berdaun rindang, berbunga elok, berbuah banyak, pohon yang mendapat pujian. Akar tetap di bawah tanpa pernah mengeluh. Bahkan dikencingi anjing pun, dikencingi orang pun tidak pernah mengeluh. Itu yang saya pakai. Loh begini, saya justru menguatkan yang dikatakan celeng, bukan meributkan. Tidak usah kecil hati lah yang orang yang dikatakan celeng. Ya diambil positifnya aja, celeng itu kan jalannya lurus terus. Tidak pernah nengok kanan kiri. Ya lebih baik dikatakan banteng celeng daripada banteng celengan. Kalau banteng celeng itu kan berjuang tegak lurus, apa perintah ketua umum itu hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. Itu aja. Tidak usah berkecil hati dikatakan celeng.
semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Termasuk celeng itu ya baik. Ibu itu enggak pernah perintah-perintah kayak begitu. Instruksinya semua kader enggak boleh bicara masalah capres, cawapres, itu aja. Apa mancing-mancing ya? Hah? Mendorong-dorong Ganjar. Loh, kalau saya mau mendorong, kalau Mbak Mega enggak merestui juga enggak jadi. Dulu saya dorong Pak Jokowi, Mbak Mega dan kanan kiri yang masih belum menyetujui ya masih alot. Namun akhirnya disetujui bisa 2 periode gitu aja. Ya kalau pengen dapat anugerah ganjaran ya Ganjar Pranowo gitu. Loh kita itu yang namanya berteman itu saya mestinya menyampaikan untuk selamanya. Tetapi harus tahu diri. Karena beliau itu sudah menjadi presiden yang diurus itu 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Ya sehingga saya tidak perlu harus meregon-regoni dan sebagainya. Ya kalau bisa memberikan masukan kita berikan, gitu-gitu aja. Namun tidak ada istilah-istilah saya tidak akur dengan Pak Jokowi. Jadi manfaatkan orang lain aja nih menurut saya. Saya tidak pernah punya pemikiran negatif terhadap Pak Jokowi. Jokowi baik. Ya kalau pengen selamat Widodo nering Sambikolo ya kemarin itu presidennya Jokowi Widodo itu kan selesai. Setiap pagi masih sama. Jadi 5:30 itu saya sudah ada tamu. Warga mengeluh begini begitu ya sepanjang saya mampu pasti saya jalankan. Tidak ada yang tak tolak. Misalnya soal apa yang banyak? Pendidikan, kesehatan, rumahnya tidak layak huni, itu tidak punya pekerjaan, minta modal, itu biasa, itu sudah kami lakukan dari awal. Kalau bisa saya langsung selesaikan sekali ya langsung kita selesaikan. Tetapi kalau mengatasnamakan organisasi saya minta untuk ketemu anak ranting dulu, ranting PAC baru ke saya. Tetap tak terima, coba kamu ke pengurus anak ranting sana. Nek ngaku orang PDI kan begitu. Ya bukannya saya yang mau saya urusi orang PDI saja enggak. Kalau sudah ngomong saya orang PDI ya kamu ini. Strukturnya. Ya ikuti struktur. Nek enggak ya enggak pernah saya tanya. Masalahnya apa yang harus saya selesaikan itu aja. Ya sekolah sama kesehatan karena banyak orang enggak mampu kan sekolahnya banyak yang di swasta toh. Karena nilainya tidak masuk di negeri. Jadi kalau pertama kali dengan Pak Jokowi, saya selalu sampaikan, pengusaha mau jadi wali kota itu apa toh yang mau dicari? Kalau cari duit nggak ada, yang ada pelayanan. Nah, sehingga pada saat itu saya menyampaikan pada beliau bahwa tugas kita adalah melayani rakyat, menyejahterakan rakyat. Ya udah bagi tugas. Yang bagian lapangan kalau Pak Jokowi membuat kebijakan, saya yang turun lapangan, begitu lapangan selesai Pak Jokowi tinggal meresmikan. Dan sampai ketika beliau mau mencalonkan presiden, gubernur sampai dengan presiden saya sampaikan komitmennya tetap dijaga. Melayani, bukan menguasai. Nah itu yang harus dijaga lah. Untuk itu sampai dengan hari ini pun saya juga tidak ada istilah. Ya kalau sekarang saya tidak bisa ke sana karena aksesnya protokolernya di swab dan sebagainya ini ya saya juga jaga diri lah. Jangan sampai nanti saya membawa virus ke sana nggak ketahuan kan jadi repot juga. Tapi apapun yang menjadi tugas saya itu saya selesaikan dengan baik. Sampai kampanye di Jakarta pun itu saya lakukan waktu gubernur. Sampai dengan presiden kita lakukan di sana. Sebagai sahabat Pak ya. Oh iya, saya tidak malu Pak. Ya memang karena waktu itu saya sebagai ketua partai dan dicalonkan menjadi wakil wali kota. Ya, akhirnya saya harus manage dulu kader-kader saya supaya mau mendukung.
Ya saya jadi wali kota duit saya mau cuma 1,5 juta kok. Nah, mau ngapain? Wong saya punya modal 38%, akhirnya juga dapat saya juga 38%. Ya nggak perlu malu. Karena komitmen saya adalah saya bekerja untuk menyekolahkan anak. Nah, kalau saya mau seperti begini ya silakan pakai saya. Namun kalau enggak mau ya cari pakai yang lain, nanti pasti saya menangkan. Oh, saya masih komitmen itu. Oh, sebelumnya ke sana. Iya. Enggak. Ya di samping itu kan saya juga harus tahu diri. Karena sebagai presiden, saya sebagai wali kota, jangan sampai menimbulkan kecemburuan pada kepala daerah yang lain. Ya tetap struktural. Ya, struktur saya tetap kalau tidak ada perintah ke sana ya tidak ke sana. Namun kalau ada yang penting saya harus ke sana, saya minta waktu bertemu dengan beliau. Yang dia mau. Oh iya, namun kan jangan sampai beliau ngasih saya kepala daerah yang lain cemburu. Nah, itu harus dijaga dan bekerja harus menggunakan rasa. Saya jalan sendiri, nggak datang sendiri. Dari kementerian itu saya datang sendiri. Ya nanti kalau sudah dok anggaran baru dinasnya saya ajak ke sana. Dan saya orang yang tidak pernah mau minta setoran dan diberi setoran. Dan tidak pernah jual beli jabatan di Solo. Mulai dari kepala sekolah sampai sekda itu kalau diangkat juga nggak pernah mengeluarkan uang 1 sen pun. Kok kalau Mas Gibran kan kenalnya kan tidak begitu dekat karena beliau jadi Pak Jokowi jadi wali kota kan beliau kuliah di Singapura. Jadi saya menjadi kenal dengan beliau kan karena dilantik jadi wali kota itu, terus beliau menikah itu saya yang ngatur Pak Bagio Harjo. Itu aja. Ya komunikasi, kalau ada hal yang dikomunikasikan saya komunikasikan. Tugas saya selesai untuk memenangkan, ya sudah saya menangkan. Perkara itu diakui atau tidak bagi saya tidak jadi persoalan. Tapi yang jelas suara PDI Perjuangan 60% lebih itu mendapatkan 86, sekian persen. Ya justru itu yang namanya celeng itu tegak lurus. Komitmen itu lurus. Ada ketua umum. Rut, rekomendasi turunnya Mas Gibran, Pak Teguh, siap Bu. Siap memenangkan. Berapa targetnya? 80%, dapatnya 86% kan gitu. Dulu periode kedua 92%. Jokowi sama Rudi periode kedua itu 92%, sapu bersih. 90,9% dapatnya. Waktu Pak Rudi yang kedua. Saya dapat 60, sekian persen itu karena saya kafir. Karena politik identitas dimunculkan. Dan saya tidak mengeluarkan biaya kok. Saya menang bersyukur, kalah sangat-sangat bersyukur kok. Saya tidak pakai modal nih itu. Tidak pakai modal apapun. Saksi aja saya minta Mas Taufik kok, almarhum, untuk bayar saksi. Ya mungkin beliau menilai bahwa saya tidak mengedepankan keyakinan saya, justru bantuan-bantuan yang untuk masjid-masjid, yang untuk kepentingan-kepentingan umat Islam itu lebih saya prioritaskan. Bukan saya mengesampingkan Kristen Katoliknya, enggak, proporsional lah. Ya harapannya satu bisa meneruskan apa yang dianggap beliau baik itu diteruskan. Yang paling utama adalah mewujudkan masyarakat yang waras. Waras itu artinya W-nya itu warganya ane ayem, ere rezekine ane akeh, sehat. Nah pokoknya butuh saya itu rakyat Solo itu ayem, rezekinya banyak, sehat. Oh ya kita punya template pasang, kita punya duit pasang. Ya perkara istri sok kadang-kadang menggerutu. Nah, tapi karena beliau istri saya sudah tahu persis karakter dan watak saya, ya biarin aja. Ya doa dan harapan saya
beliau nanti selesai landingnya mulus.